gitu. Udah siap. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak, silakan. Monggo Pak. Hobinya langsung ke masjid apa ke pakainya ke sana nanti dia pindah tempat dengan satu tempat jadi makan bumbunya di kafe nggak pergi. Bapak ini Jadi artis Pak. Artis dadakan. Lalu lintas. Rasanya masuk pakainya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat Amin. dan di ini beriringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak ya, Iya. saya kesini yang tadi sudah disampaikan bahwa akan belajar ataupun menambah pengetahuan untuk ya, menyelesaikan tugas dari RTLPT calon pengawas Iya. Kabupaten Serang tahun 2021 dari sekolah magang 2 yang Bapak pimpin gitu. Iya, iya. Nah, nanti ada beberapa por ataupun pertanyaan yang akan dimunculkan. Sebelumnya saya mohon maaf mau buka laptop dulu. Ya, siap. Siap. Beda. Jadi begini Pak ya, dari hasil AKPK saya ini yang saya pegang ini. Nah, di sini ada 6 kompetensi sebagai calon pengawas kepala sekolah. Iya. Nah, ada dari sosial, kepribadian, ya. Kemudian ada supervisi akademik dan juga penelitian pengembangan. Nah, dan evaluasi pendidikan, ya, evaluasi pendidikan. Dan terakhir ini ada kompetensi sosial ya. Nah, jadi dari 6 kompetensi pengawas ini Iya. ada satu kompetensi yang nilainya paling bawah atau paling kecil, yaitu di bagian penelitian pengembangan Pak, penelitian pengembangan. Dari 10 indikator pertanyaan atau isian dari dimensi kompetensi penelitian pengembangan ini ada 2 yang jawabannya kurang paham. Saya bilang kurang paham. Nah, yang lainnya alhamdulillah itu saya sudah paham semua, sudah cukup.
ya menurut pengetahuan dan pemahaman saya dan pelaksanaan yang saya lakukan. Ya. Tapi ada 2 indikator yang itu kurang paham. Pertama yaitu dari indikator 1 tentang penelitian pendidikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif gitu. Yang kedua pada subindikator 5 gitu ya, itu kalau tidak salah cara menyusun proposal ya, cara menyusun proposal dengan menggunakan penelitian pendidikan kualitatif dan penelitian pendidikan kuantitatif juga. Jadi itu sekitar itu. Jadi gini, Bapak tadi menanyakan penelitian pendidikan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang Iya. dimaksud itu Iya. adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses hipotesis, turun ke lapangan, analisis, data dan kesimpulan, data sampai dengan penulisan menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian dan numeris ya. Pendekatan kualitatif berhubungan dengan pengumpulan data. Itu yang dimaksud pendidikan menggunakan kualitatif. Kualitatif. Sedangkan yang untuk yang pendekatan kualitatif ya berhubungan dengan pemahaman dan penafsiran subjek akan makna data-data penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung yang menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan kualitatif, penelitian kualitatif. Ya. Yang berikutnya yang dimaksud dengan langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus memahami jenis-jenis penelitian yang meliputi misalnya penelitian kualitatif, penelitian kualitatif, penelitian deskriptif, kualitatif, dan deskriptif jenisnya ya. Ya jenisnya. Dan juga harus memahami metode penilaian, metode penelitian. Antaranya penelitian kuantitatif ya, penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif, kombinasi ya, metode penelitian kombinasi ya, metode penelitian deskriptif dan metode penelitian pelembagaan. Ada 5 itu ya. Ya, ada 5 untuk Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif, metode penelitian kombinasi dan penelitian deskriptif dan metode penelitian pengembangan. Iya. Yang ketiga adalah langkah-langkahnya, Pak. Langkah-langkah memahami tentang deskriptif. Langkah-langkahnya. Yang pertama deskriptif teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis ya, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis data itu. Sedangkan untuk langkah-langkahnya ada 4. Langkah-langkah apa itu, Pak? Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian. 1. Tujuan penelitian. 2. Metode penelitian. 3. Penelitian. 3. Tempat dan wilayah penelitian. Wilayah penelitian. Ya, itu ya. Nah, yang kelima penutup. Itu jadi langkah-langkah untuk penelitian menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif itu ya. Nah, sementara untuk membuat proposalnya, membuat proposal apa tadi biasa Ya. di sini? Langkah-langkah ada identifikasi ya. Jadi ada cara-cara membuat proposal pendidikan kualitatif. Ada 4. 1. Identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi perumusan masalah. Yang kedua tentukan variabel. Teliti ya. Penelitiannya. Yang ketiga metodologi penelitian. Keempat tentukan judul penelitian. Itu cara untuk membuat proposal. Begitu yang Utamanya itu ya.
Ini bagian B langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah Langkah-langkah membuat proposal. Langkah-langkah membuat proposal penelitian kuantitatif. Ada berapa ini? Ya. Ada 2. Yang pertama, langkah pertama membuat bagian pendahuluan yang terdiri dari A. Identifikasi dan penulisan masalah. D. Tentukan variabel. C. Ya, metodologi penelitian. D. Tentukan judul penelitian. sama dengan tadi Sama kayaknya dengan ya. tadi ya. Hampir sama Itu langkah yang Itu pertama. bagian pendahuluan Pak ya. Iya, langkah yang pertama itu ya. Bab 1 atau Saya bab 1 langkah yang pertama. Langkah kedua, ya ini menyusun bab 1 langkah oh kedua. langkah kedua. Oh baru itu baru di luar Ya, bab tadi ya. lengkap. Jadi menyusun bab 1 yang terdiri dari misalnya ini ada 5 nih. A. Latar belakang masalah. Untuk di bab 1 Bab 1 masalah. masalah. B. Identifikasi masalah. Iya. C. Pembatasan masalah. D. Perumusan masalah. E. Tujuan dan manfaat penelitian. Itu dari bab 1. Dari bab 1 Jadi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu permasalahan. Iya. Metode ini dilakukan analisis secara mendalam. Iya. Gitu. Terus penelitian kualitatif akan lebih menekankan pada makna, pengertian, konsep dan fenomena yang disajikan secara naratif. Terus cara-cara atau tahap-tahapan penyusunan proposal penelitian kualitatif ada 7. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. 2. Rumusan topik. 3. Perencanaan rancangan penelitian. 4. Rancangan pengumpulan data. 5. Rancangan pengelolaan data, analisis data. 6. Jadwal waktu dan sumber-sumber yang diperlukan. 7. Daftar pustaka sementara itu. Iya. Itu sistematika penyusunan proposal penelitian kualitatif. Kualitatif Iya. ya sistematikanya. Sistematikanya itu. Terus ada satu halaman penegasan. Pengesahan. Pengesahan. 2. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, ya, fokus penelitian, perumusan masalah, Iya. tujuan penelitian, kegunaan penelitian, itu bab 1. 3. Bab 2. Bab 2 landasan teori. Landasan teori bab 2. Bab 3 prosedur dan metodologi penelitian. Iya. Yaitu ada berapa ini? 5. Metode dan alat menggunakan penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Maksudnya alatnya apa, tempatnya di mana. Iya. Terus instrumen penelitian. Instrumennya harus juga ada. Perlu siapkan instrumen yang akan diteliti gitu. Stempel sumber data. Nah, referensi termasuknya sumber data referensi kan ya. Gitu. Terus teknik pengumpulan data. Rencana pengujian keabsahan data. Iya. Absah tidak data yang akan diteliti. Terus yang berikutnya organisasi dan sistematika penelitian. Organisasi penelitian, jadwal penelitian. Jadi organisasi mana? Penelitian, jadwal penelitian, ada jadwalnya penelitian. 6. Daftar pustaka, ya sumber itu kan perlu itu. Ya yang tujuh lampiran. Dan yang terakhir penutup. Itulah kira-kira untuk cara